Oke, review ranjang bayi 2 biji. Oke, buka pintu. Set. Oke, perlengkapan pes perlak, kasur, bantal, guling. Sana buka. Ya, tutup. Dorong aja. Oke, dah nutup. Ngancing. Ini dorong langsung ngancing. Dorong aja. Oke, ngancing. Sebenarnya PT Bulan Berkah Senyum diawali di awal bulan puasa. Bilang sukses itu semuanya butuh proses. Alhamdulillah saya mendapatkan staf yang honest. Tidak terlalu banyak sih, mereka punya fak sendiri-sendiri. Untuk admin sendiri, untuk luar kota sendiri. Seperti itu sudah. Kebetulan bos saya. Contohnya, sering masak gosong. Terus nasi rice cooker karena sudah waktunya terlalu mepet. Seharus ini sementara yang deket camuk baik di rumah maupun di kantor maupun majikan. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, hari ini bintang tamu nih Mas, beliau dari kota Jombang, beliau Mbak Nurul. Hai, halo. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana suksesnya beliau sampai hari ini bisa mendirikan BLK yang namanya BBS. Gimana Mbak Nurul, bisa cerita mungkin ke teman-teman seperti apa prosesnya, bagaimana ceritanya mendapatkan nama itu, dan kita simak. Sebenarnya PT Bulan Berkah Senyum diawali di awal bulan puasa. Karena sebenarnya mereka menyarankan atas nama saya sendiri. Kebetulan saya rasa nggak penting lah nama untuk diorbitkan. Yang penting kan prosesnya itu dinikmati. BBS Bulan Berkah Senyum. Terlalu banyak menangis, jadi saatnya untuk senyum. Berpuluh-puluh tahun sudah jatuh bangun dalam segala hal, baik rumah tangga, orang tua, keluarga, saudara, teman, dan bisnis, semuanya kolaps satu persatu. Kita akan semuanya itu harus kita terima. Ujiannya maksudnya teman-teman, ujiannya Mbak Nurul mendirikan BLK BBS ini seperti itu tadi, diceritakan dari keluarga, dari teman, dari bisnis, dari lingkungan, masih banyak lagi. Banyak banget. Kalau dibilang sukses itu semuanya butuh proses. Kalau menangis itu pasti. Kalau harus megap-megap dan dihianati itu pasti ada. Ada. Dalam lingkungan keluarga sendiri. Nah, jajal dari orang terdekat. Ya, alhamdulillah Allah selalu memberi signal, belum sampai jangka panjang semuanya cepat terjawab. Dan yang pasti kita harus komitmen, konsisten dengan tujuan kita, jangan pernah untuk menyerah. Contohnya seperti apa Mbak pengkhianatannya? Biar mungkin teman-teman, ini bukan dalam arti cuman bisnis toh. Mungkin dari segi sektor manapun bisa terjadi. Ya yang jelas ya kita ya percaya sih, kita boleh percaya, tapi kita harus terjun langsung dan mengawasi. Terus di samping itu ya di saat kita lengah, disitulah kita akan diambil lengah kita. Tapi kalau kita memang jeli dan teliti, setiap saat kita selalu bikin gimana ya, semuanya kan ada planning dan semuanya itu kita kaji lah sebelum kita mau ini, kan kita pakai parameter seperti itu. Pakai sistem. Mbak Nuril, mungkin teman-teman itu penasaran.
bagaimana dengan, kan Mbak Nur masih ikut kerja di sama orang, sama bos. Terus bagaimana mengoperasionalkan semua staf ataupun nanti di Indonesianya ada training atau ada orang baru atau mungkin ada yang dapat majikan, visa dan sebagainya atau pasporan, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Pada awal kalau untuk proses itu alhamdulillah saya mendapatkan staf yang honest. Tidak terlalu banyak sih, mereka punya fak sendiri-sendiri. Untuk admin sendiri, untuk luar kota sendiri, dan untuk yang manajemennya juga. Untuk manajemennya semua yang handle saya, termasuk juga mencari orang, dapat orang. Jadi saya kerja benar-benar ya semuanya. Nggak ada kok enak tinggal jadi bos, nggak ada. Saya semua yang mencari, saya yang briefing, saya yang follow up, saya yang mengarahkan setiap hari, setiap saat. Di saat saya ambil, namanya orang proses ya, nggak ada yang instan semuanya ya. Dan kalau timbul stres itu sudah pasti, karena kita berhubungan dengan manusia. Semuanya yang kita atur juga manusia, semuanya itu tinggal down tuh pasti kadang, tapi ya demi tujuan, dan tujuan kita kan nolong orang. Kalau kita mengharapkan uang itu pikir belakang. Selama ini saya nggak, untuk yang dibilang uang banyak sih nggak ada juga banyak. Tapi Allah selalu memberi kita, asal kita ikhlas, kita terima dan ingat tujuan kita semua akan tercapai dengan sendirinya. Nah Mbak Nurul, ini kan sampean masih berada kerja sama ikut orang. Nah pasti dong ada sedikit, maksudnya waktunya itu crash. Di sana ada masalah, di sini ada masalah. Itu bagaimana menanggapi semua itu? Pernah nggak melakukan kesalahan di sini? Seperti itu. Sudah. Kebetulan bos saya. Contohnya? Sering. Masak gosong. Nasi rice cooker karena sudah waktunya terlalu mepet. Seharus ini sementara yang deket camuk baik di rumah maupun di kantor maupun majikan, walaupun juga namanya anaknya majikan itu yang paling stubborn, selalu bikin trouble, selalu buang-buang waktu. Itu yang ini yang benar-benar saya benar-benar hampir setiap hari itu dari bangun jam 5:30, jam 5 ya, sampai jam 12 saya belum tentu tidur setiap hari. Ini belum tentu saya harus manage keuangannya majikan, harus belanja, harus semuanya itu harus saya. Belum gajinya tetap. Gaji saya tetap standar walaupun saya sudah lama di majikan dan sudah 22 tahun satu majikan. Keuntungannya cuma kita semuanya proses. Maksudnya Mbak Nurul bertahan sampai detik ini di majikan 22 tahun karena memiliki banyak waktu. Jadi bisa menggunakan waktu senggangnya itu untuk membangun bisnis yang ada di Indonesia seperti itu. Betul Mbak Nurul? Betul. Ngomong-ngomong di Indonesia berapa stafnya? Berapa? 3. Masih kerja ikut orang, punya staf bos. Bagaimana dengan kalian? Mbak Nurul, ini teman-teman pasti penasaran tuh. Awal mula membangun BLK, mulai beli peralatannya teman-teman untuk belajar, belum alat-alat elektroniknya. Kira-kira menghabiskan modal berapa nih? Banyak banget. Semuanya bertahap. Ya banyak. Pertama itu pada awalnya kita siapkan dulu PT-nya karena kita cabang. Bisa dikalkulasi bulatnya, perkiraan bisa kurang bisa lebih. Jadi teman-teman bisa banyak banget karena kita menyicil. Dan itu bisa bernafas itu setelah 1 tahun. Ini buktinya ini. Ini buktinya anak pertama yang mengalami prosesnya gimana awalnya sampai menjadi grab ya. Ya nanti kita ngobrol sama Mbak Ririn. Banyak. Berapa? Banyak itu berapa? 2M? Banyak yang nggak bisa. Kalau MM sih belum. Hampir 1M. Hampir lah, masih hampir. Tapi kalau dibilang gimana ya, semuanya saya beli tuh. Saya memanfaatkan teman saya. Kebetulan saya punya teman sekolah itu rata-rata bos dan dia punya kantor. Dia menolong saya, baik itu barangnya dijual, saya masih kondisinya masih bagus, saya pakai, saya beli. Tapi kalau untuk komputer dan lain-lain, proyektor itu kita beli baru. Kebetulan saya menggunakan staf yang multifungsi. Betul. Jadi, pandai IT, pandai semuanya, dia yang saya pasrai. Jadi teman-teman semua ya,
beliau ini Mbak Nurul walaupun sambil kerja tapi tetap bisa memantau stafnya yang ada di Indonesia untuk bekerja dengan menggunakan CCTV lewat HP. 15 titik. Mana Mbak? Kasih lihat teman-teman. HP-nya mana? Nah, kita kasih tahu. Jadi Mbak Nurul bisa memantau stafnya yang ada di Indonesia yang lagi bekerja. Mungkin ada tamu baru atau mungkin perkembangan teman-teman yang lagi pasporan atau visa ataupun lagi praktek mungkin untuk orang tua. Betul Mbak Nurul? Betul. Nah, ini Semuanya. kita akan melihat CCTV sebagian biar teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini kita lihat kan ya. Kita dekatkan ini. Ini CCTV. Masih ada Ini lagi. berapa Yang titik? ini 1, 2, 3. Yang ini Berapa titik Mbak Nurul? 8, 9. 9 titik. Bisa 9. bisa diputar satu nggak? Bisa ini. Yang pas waktu kerja, Ini ada stafku yang lagi kerja. yang di besaran Mbak Nurul. Kita kasih tahu teman-teman biar teman-teman juga tahu. Jadi terkadang sambil masak, ngecek CCTV-nya lagi apa tuh stafku seperti itu. Lagi kosong. Orangnya mana? Nggak tahu mana. Oh Ada itu ada di ini. Nih, Oh, nggak tahu ada. ini kita perlihatkan ini CCTV stafnya lagi bekerja. Tapi nggak ketok. Stafnya Itu stafnya ada di bawah. di tempat lain kali. Nah seperti itu. Jadi ada 8 titik Mbak Nurul ya. 8 sama yang 2 multifunction bisa ada rekamannya suara. Itu ada 2. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi Ini nih. mana? Ini suara Ini yang suara. Ini yang 380 derajat. bisa diperdengarkan. Bisa kalau mau Suaranya? ngomong ada orang. Ada Kalau nggak? nggak ada orang ya nggak bisa. Oh. Ini yang belakang ini proyektor, ada proyektornya anak-anak untuk belajar. Hari ini sudah istirahat kayaknya. Berapa orang hari ini? Hari ini nggak tahu berapa orang. Kan kemarin ada yang terbang. Alhamdulillah tiap bulan ada yang terbang. 4, 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah Sekarang bersama. semua yang proses hari ini berapa? Proses yang masih belajar? proses masih belajar banyak sebenarnya. Yang anak non pun tuh anak mereka tidak mau datang, tapi saat-saat mau pasporan, mau foto, mau medical itu semua pada datang. Jadi pulang dan pergi. Ada 10 yang stay di BLK? Ada Lebih ya? lebih. Itu teman-teman semua ya. Jadi pentingnya untuk mengumpulkan modal dan tujuan impian teman-teman apa harus direalisasikan agar tidak balik lagi ke luar negeri seperti itu. Betul. Pesan-pesannya buat teman-teman Mbak Nurul. Pesan-pesannya buat teman-teman, jalani semua pekerjaan dengan ikhlas, apapun prosesnya, baik di majikan maupun di lingkungan. Kita harus pandai-pandai jaga diri, jaga gimana ya, tinggal niat dan tujuan kita. Apapun bos kita, apapun pekerjaan kita, cintai dulu. Kalau kita cintai, semuanya itu butuh proses. Saya itu 22 tahun ya, kalau dibilang bos saya itu sangat-sangat jeli, baik apapun. Walaupun saya dikasih kepercayaan ya semuanya itu saya. Tapi untuk kata bohong atau untuk keluar kemana gitu ya, kayaknya ya takut. Jadi saya itu gunakan semua kerja itu, akses semua itu saya pakai HP. HP itu benar-benar bagi saya itu hampir 24 jam itu tidur saja, aku nggak pakai HP. Everyday. Setiap Non-stop hari. dari pagi sampai Non-stop. malam. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Sama-sama. Oke teman-teman semua, terima kasih buat Mbak Nurul yang udah men-sharingkan kisah suksesnya dan kisah masih perjuangannya hari ini. Semoga kita semua bisa sukses seperti Mbak Nurul dengan Amin. bidang masing-masing. Oke Mbak Nurul, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih juga Mas. Sama-sama. Sudah mau datang dengan ikhlas, panas-panas sampai di Alhamdulillah. sini. Silaturahmi. Dengan silaturahmi tanpa pandang, dia bantu semua melengkapi kekurangan karena saya hanya seorang yang memikirkan semua, mikirkan anak-anak, mikirkan diri saya sendiri. Sama-sama. Semuanya saya pikir seperti itu. Oke teman-teman semua, sampai di sini. Sampai ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.